Shalom, sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu, kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Shalom sahabat, senang berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini. Sahabat, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu akibat dari murtad, meninggalkan Yesus. Orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan dan merasakan pertolongan dan mujizat Tuhan dan pernah bersama-sama dengan Tuhan dan kemudian meninggalkan Tuhan, inilah dampak dan akibatnya. Mari kita mulai. Dampak-dampak murtad dan meninggalkan Yesus dalam kehidupan seorang Kristen, serta pentingnya Alkitab sebagai sumber kebenaran dan pedoman hidup. Seriusnya murtad, definisi dan contoh. Murtad adalah tindakan meninggalkan iman Kristen dan keyakinan akan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Contoh kasus murtad. Kasus murtad dapat terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari pengaruh budaya hingga keraguan iman yang dalam. Bisa juga karena jabatan, bisa juga karena penjodohan, atau karena menikah, dan banyak sekali kasus orang bisa murtad. Tetapi kita, orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan, karena Tuhan adalah jalan satu-satunya membawa kita ke surga. Akibat yang menghantui, dampak spiritual dan perasaan kekosongan. Murtad dapat menyebabkan keraguan rohani dan perasaan kehilangan arah hidup. Inilah yang akan terjadi kepada orang yang murtad. Mereka akan merasa kehilangan arah hidup. Mereka akan keraguan rohani dan sebagainya. 2. Perubahan pemikiran dan pandangan hidup. Murtad dapat merubah pola pikir dan pandangan hidup seseorang terhadap agama dan kehidupan. Orang yang murtad dan kemudian menjelek-jeleki agama sebelumnya itu akan mendapat tindakan keras dari Tuhan. 1. Dia sudah murtad meninggalkan Tuhan, tentu tidak akan mendapat yang namanya janji dan warisan dari Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Kedua, dia mengejek-ngejek, tentu pasti dia akan mendapat hukuman dari dunia, baik itu dari keluarga, baik itu dari masyarakat yang ada, karena sudah mengejek agama orang lain. Guncangan pada hubungan sosial dan keluarga. Tentunya orang yang murtad pasti terguncang hubungan sosial dan keluarga. Murtad juga berdampak pada hubungan sosial dan keluarga, menyebabkan perpecahan dan isolasi. Itu bisa saja terjadi. Inilah yang akan dihantui akibat murtad itu. Peran Alkitab dalam kehidupan Kristen. Alkitab itu penting untuk menguatkan fondasi iman kita sehingga kita tidak murtad. Alkitab sebagai sumber kebenaran. Alkitab memberikan pedoman hidup berdasarkan kebenaran dan nilai-nilai Kristen yang tak tergantikan. Kita boleh membaca-baca buku-buku yang lain, membaca koran, majalah, dan sebagainya, tetapi itu tidak boleh menggantikan Alkitab. Alkitablah yang terutama yang harus kita baca, karena itu penuntun hidup yang kekal. Alkitab menguatkan iman dan keteguhan.
Alkitab memberikan kekuatan spiritual dan membantu mempertahankan keyakinan akan Yesus dalam setiap situasi. Jadi apapun yang kita alami, pencobaan apapun yang kita alami, Alkitab akan menguatkan kita, mengingatkan kita, memberitahukan kita bagaimana kita harus bertindak dalam situasi yang berat ini. Upaya mengatasi murtad. Hubungan yang kuat dengan Yesus dan gereja. Hubungan yang kuat, yang kokoh. Percaya penuh kepada Tuhan. Tidak boleh tergoda dengan godaan-godaan dunia seperti uang, ayo jabatan, ayo kamu mau dapat jabatan, pindah agama. Itu penyesalan yang kau akan dapatkan. Membangun hubungan yang dalam dengan Yesus Kristus dan komunikasi gereja untuk saling mendukung dan memperkuat iman. Sekali lagi, membangun hubungan dengan Yesus dan komunitas membantu kita untuk dan mendukung kita memperkuat iman. Pemahaman yang mendalam tentang Alkitab. Ini juga harus kita tahu. Sekali lagi, pendalaman. Kita harus menjelajahi, kita harus menyelam ke dalam Alkitab dan tahu kebenaran. Sehingga itu akan mengatasi seseorang bisa murtad. Mendalami dan memahami Alkitab secara menyeluruh agar mampu menjawab keraguan dan tantangan yang timbul. 3. Komunikasi yang efektif. Menjaga komunikasi yang terbuka dan positif dengan orang-orang sekitar untuk membangun pemahaman dan kesempatan berbagi keyakinan. Jadi kita harus mengkomunikasikan, aku ditolong Tuhan, aku diberkati Tuhan, aku dijamah Tuhan, aku disembuhkan Tuhan. Kita ceritakan, bisa saja itu cerita kita akan masuk dalam alam pikirannya. Wah, siapa sih Allah yang dia sembah ini? Akhirnya dia bertanya-tanya, kemudian akhirnya ingin dia tahu siapa Allah yang kita sembah, dan kemudian dia mengambil keputusan untuk menerima Tuhan. Itu bisa saja jalan untuk mereka menerima Tuhan Yesus. Komunikasi yang efektif. Penutup dan akhir. Murtad dapat memiliki dampak yang serius dan tidak hanya berdampak pada hidup individu, tapi juga hubungan sosial dan keluarga. Dalam menghadapinya, penting bagi umat Kristen untuk menjadikan Alkitab sebagai sumber kebenaran dan membangun fondasi iman yang kuat. Sekali lagi sahabat, kita harus memiliki iman yang teguh. Baca firman Tuhan, itu bisa mengatasi seseorang untuk murtad. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila ada saran, ada nasihat, kritikan, boleh tinggalkan di bawah video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Mau memilih buruk atau baik, pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan.
Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.